Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan perbandingan artikel terkait prevalensi toksoplasmosis pada wanita hamil. Ini adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Kelompok 4 ada Restiana Divana Juliata, Aisyah Sabita Zaki Isanyu, saya sendiri. Lalu ada Cynthia Fitri, Dinda Ayu, dan Agustin Putri. Next. Pertama, dalam mencari artikel, terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh, antara lain membuka web database jurnal dan artikel seperti ProQuest dan Biomed Central. Lalu menuliskan kata kunci dari judul artikel seperti prevalence, toxoplasma, dan pregnancy. Lalu pada search engine difilter menjadi tahun terbitnya antara tahun 2019 sampai 2021 dengan tipe jurnal atau artikel dengan tipe dokumen full text atau open access. Next. Untuk judul artikel yang kami gunakan, antara lain ada Prevalence and Predictors of Toxoplasma gondii Infection in Pregnant Women from Damar, Yemen. Lalu ada Acute Toxoplasma Infection in Pregnant Women Worldwide, a Systematic Review and Meta-Analysis. Lalu artikel 3 berjudul Seroprevalence and Risk Factor of Toxoplasma gondii among Pregnant Women in Etwa District, Northern Ethiopia. Lalu judul keempat yaitu Toxoplasma gondii in Women of Childbearing Age and During Pregnancy. Zero Prevalence Study in Central and Southern Italy from 2013 and 2017. Lalu judul yang kelima yaitu An Analytical Study on the Awareness and Practice Relating Toxoplasmosis among Pregnant Women in Casablanca, Morocco. Next. Lalu yang kedua ada abstrak. Abstrak dari artikel pertama yaitu toxoplasmosis merupakan infeksi serius dan umum yang disebabkan oleh Ubiquitous obligatory intracellular protozoan organism Toxoplasma gondii. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seroprevalensi T. gondii dan prediktornya pada ibu hamil yang mencari perawatan prenatal dan medis di fasilitas kesehatan ibu dan anak umum di Damar, Yemen. Abstrak artikel kedua yaitu infeksi akut selama kehamilan karena parasit protozoa Toxoplasma gondii jika tidak terdiagnosis dan tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi medis dan menimbulkan risiko pada janin dan bayi baru lahir yang terinfeksi. Artikel ini merupakan tinjauan sistematis komprehensif dan meta-analisis dari prevalensi infeksi toksoplasma akut pada wanita hamil dari 74 negara. Prevalensi infeksi toksoplasma akut bervariasi antar negara tergantung pada lokasi geografis dan fitur iklim. Pencegahan dan diagnosis dini infeksi toksoplasma pada ibu hamil harus diimplementasikan secara ketat. Abstrak dari artikel yang ketiga adalah Toxoplasma gondii infeksi merupakan masalah kesehatan yang besar bagi wanita hamil dan janin yang sedang berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seroprevalensi T. gondii dan faktor yang terkait di distrik Etwa. Abstrak artikel keempat yaitu toksoplasmosis merupakan permasalahan penyakit di dunia. Infeksi yang terjadi di perempuan hamil dapat menyebabkan kejadian morbiditas parah pada janin dan infeksi neonatal subklinis. Sebagian besar kasus subklinis mengembangkan gejala sisa okular dan neurologis. Tujuan dari penelitian serologi ini adalah untuk menilai prevalensi Toxoplasma gondii pada dua populasi wanita usia subur di Siena, Tuscany, Central Italy, dan Bari, Apulia, Southern Italy antara tahun 2013 dan 2017 dan pada sekelompok wanita hamil di Bari pada tahun 2016 sampai 2017.
Abstrak dari artikel yang kelima adalah toksoplasmosis adalah penyakit menular zoonosis di seluruh dunia disebabkan oleh Toxoplasma gondii atau T. gondii. Ini diperkirakan sekitar sepertiga dari populasi dunia terinfeksi toksoplasmosis. Kebanyakan infeksi T. gondii ditularkan ke manusia tanpa gejala. Namun hingga 10% orang yang terinfeksi mungkin hadir limfadenopati atau penyakit mata. Yang paling parah gejala mengkhawatirkan wanita seronegatif yang terinfeksi selama masa kehamilan. Bisa jadi T. gondii tachyzoides ditularkan ke janin. Lalu ada latar belakang. Latar belakang dari artikel yang pertama adalah toksoplasmosis adalah infeksi parasit yang umum dan serius yang disebabkan oleh parasit obligat organisme protozoa intraseluler, Toxoplasma gondii. Meskipun infeksi T. gondii biasanya asimptomatik pada individu yang sehat, dapat menyebabkan efek patologis yang parah pada kasus kongenital dan pasien imunokompromis. Latar belakang artikel kedua adalah infeksi toksoplasma akut atau ATI selama kehamilan jika tidak terdiagnosis dan tidak diobati dapat menyebabkan toksoplasmosis kongenital atau CT yang dapat menyebabkan penyakit yang parah dan seringkali mengancam jiwa dengan morbiditas dan mortalitas yang signifikan pada janin dan bayi baru lahir. Secara global, kejadian tahunan toksoplasmosis kongenital diperkirakan 190.100 kasus terhitung 1,2 juta tahun hidup yang disesuaikan dengan kecacatan setiap tahun. Latar belakang artikel yang ketiga adalah toksoplasmosis adalah salah satu penyakit zoonosis global utama yang disebabkan oleh Toxoplasmosis gondii yang menginfeksi hampir semua hewan berdarah panas termasuk manusia. T. gondii infeksi menyebabkan konsekuensi yang parah dan mengancam jiwa pada manusia dan terutama merupakan masalah kesehatan yang besar bagi wanita hamil dan janin yang sedang berkembang. Latar belakang artikel keempat adalah Toxoplasma gondii atau T. gondii adalah parasit protozoa dari distribusi di seluruh dunia dan salah satu yang paling umum zoonosis pada manusia, menginfeksi lebih dari sepertiga populasi dunia. Parasit ini ditularkan secara horizontal ke manusia, sebagian besar dengan menelan atau menangani air, makanan, atau tanah yang terkontaminasi dengan ookista atau daging mentah atau setengah matang yang mengandung kista. Infeksi primer terjadi selama kehamilan. T. gondii dapat menyebar pada plasenta dan dapat ditularkan secara vertikal ke janin. Toksoplasmosis kongenital dapat menyebabkan aborsi, lahir mati, atau mengakibatkan gejala sisa okular dan neurologis utama mulai dari penglihatan yang sedikit berkurang. Latar belakang artikel yang kelima, meskipun toksoplasmosis tidak bergejala pada kebanyakan kasus di antara wanita hamil, hal itu dapat menyebabkan aborsi bayi baru lahir dan cacat lahir jika infeksi terjadi selama kehamilan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan mempromosikan praktik ibu hamil yang baik terhadap penyakit toksoplasmosis sangat penting untuk menghindari infeksi selama kehamilan. Selanjutnya, metode dan bahan. Untuk metode dan bahan pada artikel yang pertama, itu sebanyak 420 wanita hamil itu dipilih secara acak untuk studi cross-seksional. Nah, untuk peserta ini di-screening menggunakan untuk anti-T, antibody gondii. Antibody gondii itu ada tes imunoglobulin M atau IgM dan imunoglobulin G atau IgG menggunakan imunoassay elektrokimia. Selain itu juga didukung dengan data demografi, sosial ekonomi, dan perilaku yang dikumpulkan menggunakan kuesioner melalui wawancara. Lalu untuk analisis data, menggunakan analisis univariat dan multivariat untuk mengidentifikasi variabel independen seroprevalensi T. gondii. Untuk artikel kedua, peneliti menggunakan studi cross-seksional dan kohort prospektif berbasis populasi penelitian untuk melaporkan prevalensi infeksi toksoplasma akut pada wanita hamil. Selain itu juga data ini disintesis menggunakan model efek acak untuk menghitung prevalensi keseluruhan infeksi toksoplasma akut. Nah, untuk analisis data, analisis statistik melakukan analisis meta-regresi linear untuk menyelidiki hubungan parameter ibu hamil, sosiodemografis, geografis, dan iklim dengan prevalensi infeksi toksoplasma akut. Next.
Untuk artikel ketiga menggunakan metode cross-seksional berbasis fasilitas yang dilakukan dari Januari sampai Juni 2018 di distrik Atwa. Untuk pengumpulan data pendukung menggunakan kuesioner seperti faktor demografis dan resiko. Selain itu juga dari penelitian ini melakukan sampel serum menggunakan IgG dan juga IgM. Nah, dengan menggunakan antibody spesifik enzim link immunosorbent assay. Nah, untuk analisis statistiknya menggunakan model regresi logistik bivariabel dan multivariabel yang diterapkan untuk menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan independen yang sedang dipertimbangkan. Untuk artikel keempat, penelitiannya menggunakan sampel serum manusia yang dikumpulkan dari wanita usia subur 15-45 tahun menggunakan IgG dan dari antibodi T-Gondi dengan enzim toxoplasma IgG. Dan juga untuk tingkat prevalensi dihitung bersama dengan interval kepercayaan. Untuk analisis statistik yang dilakukan menggunakan koreksi Yates UGC square dan UGC square untuk membandingkan tingkat prevalensi di antara kelompok dan wilayah yang berbeda. Next. Untuk artikel yang kelima menggunakan metode studi cross-seksional yang dilakukan selama Januari sampai Mei 2018 di 16 puskesmas pusat di Casablanca. Pusat-pusatnya ini dipilih secara acak dari portal web Menteri Kesehatan Maroko. Untuk bahan yang digunakan adalah kuesioner dengan mengumpulkan data-data seperti sosiodemografi, kesadaran akan etiologi, cara penularan, dan praktik pencegahan toksoplasmosis. Jadi dari kelima artikel tersebut itu 4 diantaranya menggunakan studi cross-seksional, 3 artikel melakukan uji anti-T, 3 artikel melakukan pengumpulan data pendukung menggunakan kuesioner, dan untuk analisis statistik kelima artikel tersebut menggunakan uji atau metode yang berbeda-beda. Selanjutnya, untuk bagian hasil dan pembahasan. Untuk artikel jurnal ilmiah pertama, yaitu seroprevalensi keseluruhan antibodi anti-T, antibodi Gondi, IgG, dan IgM di antara para peserta adalah 21,2% atau 89/420 sampel. Sedangkan anti-T, antibodi IgG Gondi terdeteksi pada 20%, yaitu 84 dari 420 sampel wanita yang 12,9% atau 54 dari 420 sampel positif hanya untuk IgG dan 7,1% atau 30 dari 420 sampel positif untuk antibodi IgG dan IgM. Selain itu, 5 wanita atau 1,2% hanya reaktif terhadap antibodi IgM. Hubungan yang signifikan antara T-Godi, seroprevalensi, dan riwayat abortus spontan didapatkan Pi lebih kecil dari 0,001 dan konsumsi sayuran mentah Pi sama dengan 0,036 dan kehadiran kucing di rumah tangga didapatkan Pi sama dengan 0,049 dilaporkan. Analisis multivariat menegaskan bahwa riwayat spontan aborsi dan keberadaan kucing dalam rumah adalah prediktor signifikan dari seroprevalensi T-Goni di antara peserta yang diteliti. Untuk artikel yang kedua, hasil dari 217 penelitian yang terdiri dari 900.228 wanita hamil di 74 negara diikutkan dalam meta-analisis. Prevalensi infeksi toksoplasmosis akut pada wanita hamil secara global adalah 1,1% dalam studi dengan kriteria infeksi toksoplasma akut yang lebih ketat. Prevalensi keseluruhan adalah 0,6%. Prevalensi tertinggi di wilayah Mediterania Timur dan terendah di wilayah Eropa. Prevalensi yang lebih tinggi secara signifikan ditemukan di negara-negara dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah, indeks pembangunan manusia yang lebih rendah, suhu yang lebih tinggi, dan garis lintang yang lebih rendah dan garis bujur. Untuk artikel yang ketiga, yaitu dari 360
didapatkan 128 atau 35,6% wanita hamil ditemukan positif antibodi khusus T-Gondi. Selain itu, 117 atau 32,5% wanita positif hanya untuk IgG dan 11 atau 3,1% positif untuk antibodi IgM dan IgG. Umur, tingkat pendidikan, kebiasaan cuci tangan setelah kontak dengan tanah, kebun, atau hewan peliharaan, keberadaan kucing di domestik, riwayat kontak dengan anjing peliharaan, dan konsumsi sayur mentah berhubungan signifikan dengan T-Gondi. Untuk artikel yang keempat, yaitu dari 1039 sampel serum yang diuji, 19 hasil garis batas memiliki hasil garis batas ketika diuji ulang, dan karena itu dikeluarkan dari statistik analisis. Untuk tingkat prevalensi dalam sampel yang dikumpulkan dari ibu hamil wanita adalah 13,8%, dan didapatkan tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan antara kelompok umur. Sedangkan perbedaan antara wanita hamil dan wanita usia subur dari BARI ditemukan signifikan, terutama untuk kelompok usia 36 sampai 45 tahun. Untuk yang kelima, hasil survei dari studi ini menunjukkan bahwa di antara 390 wanita hamil yang diwawancarai, 41,2% melaporkan pernah mendengar atau membaca informasi tentang toksoplasmosis, dan hanya 8,1% dari mereka yang mengetahui bahwa toksoplasmosis disebabkan oleh penyakit parasit dari Toxoplasma gondii, dan 13,7% dari mereka memberikan jawaban yang benar dan menyadari bahwa inang toksoplasmosis adalah hewan kucing. Ada hubungan statistik yang signifikan antara usia, tingkat pendidikan, dan profesi ibu hamil dan kesadaran toksoplasmosis. Meskipun mayoritas wanita hamil yang diwawancarai ternyata efektif, praktek pencegahan terhadap toksoplasmosis, 17,4% wanita hamil yakin bahwa toksoplasmosis dapat menularkan ke janin, dan 14,3% menyatakan tidak bergejala dalam banyak kasus. Selanjutnya ada kesimpulan yang pertama. Studi ini menemukan seroprevalensi tinggi sebesar 21,2% infeksi T-Gondi selama kehamilan di Damar, yang secara signifikan terkait dengan hasil kehamilan yang merugikan, penyediaan kesehatan ibu yang memadai, dan pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan pencegahan infeksi T-Gondi. Oleh karena itu, sangat penting untuk dikurangi prevalensi infeksi di antara populasi yang diteliti. Kemudian yang kedua, tindakan pencegahan terhadap infeksi toksoplasma perlu dilakukan secara ketat untuk menghindari paparan infeksi toksoplasma pada ibu hamil. Risiko tertular infeksi toksoplasma akut selama kehamilan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan secara klinis. Screening mungkin diperlukan sebagai langkah diagnosis dini. Next. Kemudian yang ketiga, seroprevalensi dari T-Gondi di antara wanita hamil di wilayah Afrika Tengah dan Timur, namun perlu diupayakan untuk menyadarkan masyarakat tentang potensi faktor risiko parasit di masyarakat. Kemudian yang keempat, sebagai sampel penelitian ini dikumpulkan dalam dua wilayah geografis Italia, perbedaan prevalensi antara Bari dan Siena dapat dikaitkan dengan sosiodemografi dan faktor budaya, termasuk kebiasaan nutrisi yang berbeda. Prevalensi pada wanita hamil juga konsisten dengan ini kecenderungan penurunan diamati di Italia. Ibu hamil dalam penelitian ini menunjukkan penurunan lebih lanjut dengan prevalensi keseluruhan 13,8%. Sedangkan untuk wanita subur, penurunan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kebiasaan makan. Namun prevalensi pada wanita hamil ditemukan secara signifikan menurun. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa wanita hamil mungkin lebih sadar akan kebiasaan khusus dan rekomendasi diet untuk pencegahan T-Gondi primer infeksi. Next.
Kemudian yang kelima, kebanyakan ibu hamil yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini tidak menyadari adanya infeksi toksoplasma. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperbaiki informasi tentang toksoplasmolisis untuk wanita hamil selama masa kehamilan. Hal itu menekankan perlunya implementasi program pengawasan toksoplasmolisis oleh Kementerian Kesehatan di Maroko yang melibatkan pendidikan kesehatan untuk menjamin reproduksi kesehatan ibu hamil tentang penyakit untuk mencegah risiko janin dan akibatnya untuk mengurangi kejadian bawaan toksoplasmolisis. Next. Ini daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.